Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk men-setting Proctor Browser. Nah, dalam hal setting Proctor Browser ini, apa yang kita butuhkan? Ya, oke, ini yang pertama kemarin yang udah kita coba bahas. Ya. Nah, sekarang kita akan men-setting Proctor Browser. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama kita butuhkan adalah software dari Proctor Browser itu sendiri, ya. Proctor Browser. Nah, ini bisa kita download di web ANBK itu sendiri, ya. Kalau kita masuk ke web ANBK, itu sudah ada Exam Browser dan Proctor Browser yang dibutuhkan untuk diinstal, ya, untuk diinstal di server maupun di klien. Ini kalau kita buka webnya, ya, kita bisa buka. Dia sudah ada semua, dan ini juga perlu diperhatikan, ya. Terkadang tanpa kita sadari Exam Browser yang digunakan untuk klien itu udah berganti versi gitu, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada berganti versi, maka aman. Nah, di sini kita bisa lihat di mana dia. Oke, di bagian download berkas ada namanya Proctor dan Client Browser. Kita bisa klik. Nah, di sini ada namanya Proctor Browser semi online. Ini silakan diklik. Nah, Exam Browser yang terbaru adalah Exam Browser Client ini 21091764 bit dan 32 bit. Jadi untuk semi online ada 3 file yang harus kita download. Yang pertama yang ini, ya, Proctor Browser online dan semi online. Ini kita download. Oke, kita bisa downloadnya, nggak bisa, ya. Oke, lalu yang kedua Exam Browsernya, ya, mau 64 bit ataupun 32 bit. Ini tergantung dari laptop klien. Nah, jika sudah kita download, maka kurang lebih hasil downloadannya seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ada Exam Browser, ada Proctor Browser, ya. Pastikan versinya sama. Oke. Nah, caranya bagaimana? Oke. Untuk melakukan hal ini, kita butuh adalah WinRAR, ya. Jelas itu harus ada WinRAR. Lalu kita klik kanan dan kita pilih Extract to Browser. Ini, ya, yang panjang. Kita silakan klik, tap, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik. Nah, di sini ada kendala terkadang, ya, terkadang file yang kita buat atau folder yang ada ini dihapus oleh antivirus server, PC server tersebut. Nah, bagaimana caranya biar tidak dihapus? Oke, caranya kita tentu harus menonaktifkan dulu antivirus yang ada di laptop PC server. Nah, caranya adalah pertama Defendernya kita aktifkan, kita nonaktifkan dulu, ya. Silakan dipilih Windows Defender Firewall. Kemudian kita pilih Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini pastikan sudah turn off. Yang di bawah juga sudah turn off. Lalu kita oke, ya. Jadi ini usahakan selalu kita cek sebelum membuka Proctor Browser. Jadi pastikan Defendernya sudah off dulu, ya. Lalu yang kedua adalah kita cek virusnya dulu, ya. Kita silakan ketik aja virus threat and protection, ya. Ini dia. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih bagian manage setting di sini. Ini real time, ini terkadang otomatis dia ter-on-kan meskipun sudah sering kita off-kan, ya. Jadi usahakan semuanya off. Kayaknya dipastikan agar off semuanya dulu. Oke, ini off, ya. Udah off. Nah, agar tidak hilang tiba-tiba, ya, kita bisa mengeksklusikan folder yang kita buat tadi. Artinya tidak disentuh oleh Defender, ya. Kita bisa hapus dulu. Saya takut ini sudah terkontaminasi, ya. Kita delete. Lalu kita pilih klik kanan, ya. Lalu kita ekstrak seperti tadi. Nah, ingat, ya, namanya di data simulasi. Kita kembali ke virus threat. Caranya adalah agar file-file tersebut tidak
dihapus oleh defender atau antivirus, kita pilih exclusion, ya. Lalu pilih add or remove exclusion. Lalu di sini ada add and exclusion. Oke. Nah, di add and exclusion ini kita pilih folder, ya. Folder yang tadi kita buat adalah di simulasi. Jadi ingat ya, di mana tempat kita meletakkan Procton browser tadi. Karena tadi saya letakkannya adalah di simulasi, ya di sini. Oke, kita pilih yang ini, ya. Kemudian jangan dipencet di sininya ya, biar semuanya masuk boleh, yang ini langsung juga boleh. Tinggal kita pilih select folder. Jadi nanti tampilnya seperti ini, di simulasi. Artinya ini tidak akan defendernya tidak akan menambah atau menghapus item yang ada di dalam folder tersebut. Oke. Nah, jadi pastikan defendernya off, kemudian virusnya juga off semuanya. Oke. Nah, jika sudah, silahkan kita buka Proctor Browser semi online. Lalu, ya, kita lihat dia semuanya ada 14 item nih. Jika kurang dari 14 item, berarti sudah dihapus antivirus ya. Dan juga pastikan antivirusnya nggak ada ya. Apakah itu SmartDAV dan sebagainya. Ya, pastikan nggak terpasang. Kalau ada, kita uninstall dulu. Lalu kita pilih Exambro Admin ya. Pastikan dia hanya ada 14 item, 14 item. Kemudian kita pilih Exambro Admin. Jangan lupa klik kanan. Kemudian pilih Run as Administrator. Kemudian kita yes-kan. Nah, di sini kita akan men-setting browser, Proctor browser dari VADNBK tersebut ya. Nah, cara yang pertama adalah kita pilih set virtual machine name. Ini seharusnya sama namanya dengan virtual box yang telah kita buat di part sebelumnya. Kita pilih bawah, lalu kita pilih namanya ini ya, simulasi NBK SSD ya sebelumnya. Oke, kemudian set. Kemudian pilih send Chrome Execpad. Ini adalah mencari di mana Google Chrome yang telah kita install. Nah, oke. Kalau misalnya nggak ketemu atau nggak ada, cara mencarinya gampang sekali ya. Oke, untuk memudahkan ini kan nggak bisa nih, ya keluar-keluar nggak bisa. Kita pilih normal view. Caranya tinggal kita klik di bagian sini, lalu kita ketikkan normal ya, N0 RM4L ya. Oke. Nah, kan tapi seperti ini ya. Jadi untuk membukanya itu ya tampilan normal itu hanya kita perlu mengetikkan passwordnya N0RM4L ya. Jadi langsung aja nanti langsung ketik, maka bisa tampilannya seperti ini. Baik. Nah, kan tapi sudah seperti ini nih ya. Kita pengen tahu di mana letak Google Chrome kita. Kita bisa cek dulu di Google Chrome ya. Kemudian kita ini kita taruh di taskbar aja biar enak ya. Dan kita Google Chrome, kita tengok nih di posisinya di mana ya. Ya, kita pencet klik kanan dulu, kemudian klik kanan lagi di sini. Lalu kita tengok properties. Wah, dia di sini nih tempatnya ya. Kita tinggal copy saja ini filenya. Ya, targetnya ini. Copy. Copy ya. Kemudian kita masuk ke Proctor browser tadi. Kita send Chrome Execpad. Tinggal kita pastikan aja dong di sini. Oke, kemudian tinggal kita open. Nah, gitu ya. Gampang sekali kan? Nah, ya. Jadi disitulah file dari Chrome tersebut. Nih. Nah, jika semuanya sudah oke, ya sudah sesuai, maka tandanya di sini adalah hijau di sini ready, artinya sudah siap. Kemudian tidak ada tulisan error di bawah sini. Nah, ya. Artinya VHD ANBK kita sudah siap untuk dijalankan nih. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita coba lihat aja apa yang akan terjadi ya. Nah, caranya tinggal kita pilih aja nih Start Virtual Machine. Dan juga pastikan ya, sebelum kita menstartkan agar tidak terjadi error, nanti ya kita lihat aja. Coba sekarang kita coba startkan. Nah, oke,
Oke. Nah, ini akan membutuhkan waktu ya. Nah, ini tergantung dari spek server masing-masing. Jika spek servernya bagus, itu biasanya tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya spek servernya agak lambat, biasanya dalam penginstalan di sini ya, ini sangat lama sekali. Nah, oke, kita tunggu aja ya sampai penginstalannya selesai. Nanti kita akan coba lanjutkan bagaimana hasilnya. Oke. Nanti mungkin videonya akan saya percepat saja sampai penginstalannya selesai. Nah, rekan-rekan, kalau kita perhatikan ini, ya, ini udah siap nih, udah siap penginstalan dari VAD NBK tersebut. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah nih, tanda WiFi ini, pastikan WiFi-nya tidak ada tanda seru atau tanda merah atau sebagainya. Pastikan seperti ini, artinya ini dia sudah terhubung ke internet. Nah, jika kita tengok di bagian sebelahnya, itu ada tulisan waiting server ready. Ini artinya di sini antara PC server kita ini sudah tidak terhubung ya, lagi tidak terhubung dengan klien. Maka perlu kita sambungkan LAN dari server ya, dihubungkan ke laptop klien. Nah, kita bisa pilih di sini ada 1, 2. Kita bisa pilih 2, berarti hanya untuk menengok saus CBT Synco panelnya. Karena yang satu ini sudah bisa kita abaikan saja ya. Kita pilih 2. Nah, ini kan dituliskan waiting server ready. Nah, saatnya kita coba sambungkan LAN dari server ya ke klien. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau tampilannya sudah seperti waiting server ready, ini sudah dikatakan sudah terhubung ya, server penginstalan VAD kita sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara kita men-setel di klien dan sebagainya ya, bisa kita saksikan di video saya berikutnya ya. Nah, jika Anda suka dengan video ini, silakan di-like-kan. Jika misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu ya video ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.